Popper bilang bahwasanya falsifikasi itu adalah bagaimana seseorang menganalisis suatu hipotesis yang salah. Tujuannya untuk membuktikan eksperimen yang dilakukannya itu salah. Itu yang dilakukan oleh guru guru gembul guru. Ya, seorang guru yang disebut gembul guru tapi gembul. Dia tuh suka pakai teori-teori ini. Jadi Gus Wafi itu sebenarnya ya, saya bilang nggak sebanding kalau lawan guru gembul, bukan nggak sebanding ilmu ya, karena beda paham ilmu ya. Di satu sisi ya sebenarnya belum ada, mungkin kalau saya bagian dari ya mungkin disewa lah untuk ngedukung bagian daripada tim pesantren, saya bisa, tapi saya di sini objek kajian studi profesor doktor dan dosen itu tidak boleh memihak satupun, tapi boleh punya pemikiran pro terhadap itu boleh, jadi netralitas. Jadi falsifikasi oleh Karl Popper ini dipakai oleh guru gembul ini, tapi Gus Wafi tidak pernah memakai teori ini, nggak pakai teori filsafat, jadi nggak akan nyambung. Di satu sisi guru gembul ngafalinnya teori-teori filsafat, Karl Popper, Max Horkheimer, dan apa namanya banyak lah, Auguste Comte. Gus Wafi ngafalinnya Ruslan, Ibnu Ruslan, itu Zubat Ibnu Ruslan, ngafalinnya usul fikih, ngafal atau mengkaji Bugyatul Mustarsyidin, mengkaji usul fikih, ulumul Quran. Didebatkan nggak akan nyambung, maksudnya gini, nggak akan jadi kontestasi. Kontestasi itu harus seimbang. Kalau dia pengkaji ini, berarti harus dibandingkan dengan pengkaji ini. Contoh, tukang, maaf ya, tanda kutip, tukang bangunan, ya lawan tukang bangunan. Tukang bangunan jangan lawan bengkel, gak bisa. Jadi, Gus Wafi belajar lagi ya. Jenengan punya style. Pasti dipakai oleh RA, pasti. Karena dalil-dalil jenengan dipakai untuk membantu, termasuk saya, jangan salah paham, saya itu pro Balawi. Tapi secara ibaratnya kan secara ilmu, apa ilmu itu kan positif, ilmu sains atau pengetahuan itu terbagi dua ya, ada positif, ilmu yang positif pasti meyakini, seperti keyakinan kita terhadap dogma, kita meyakini Allah gak harus dibuktikan secara apa-apa, udah yakin saja, udah yakin. Nah, dan apa yang sudah berurut-urut oleh para ulama dinyatakan ya sahih, benar, saya yakin itu, nah, tanpa mengulas balik lain-lainnya. Namun saya lihat ya, missnya tuh ketika Gus Wafi ini nggak nyambung ya. Kalau mau ibaratnya kan debat nanti ya, jenengan bawa-bawanya dalil-dalil fakih, dalil-dalil ulama, Ibnu Hajar Al-Hitami, Syekh Murtada Al-Zabidi. Sedangkan guru gembul pakainya Karl Popper. Terus ada lagi apa namanya Auguste Comte. Nggak nyambung. Coba dipikirkan lagi ya. Gus Wafi itu harusnya ikut sama saya nih kalau mau ada nih. Jangan masuk kuliah lagi, ikut SKS filsafat ilmu dulu. Biar seimbang, setara lah minimal. Biar nggak sampai misunderstanding. Jadi yang sedang disindir sama si guru gembul ini adalah bagaimana pesantren menjadi objek kajian sintesis atau hipotesis yang salah. Bagaimana seorang pemimpin pondok itu hipotesisnya salah, yaitu dengan teori falsifikasi itu. Ya, belum aja ditambah dengan mungkin critical theory, Max Horkheimer ya. Jadi guru gembul ini bacaannya itu. Jadi kajian objek sadisnya pasti disukai orang-orang ahli filsafat yang umum, yang Islam juga banyak yang suka sih. Tapi kalau saya nggak suka, biasa aja ya, karena saya harus netralitas. Biasa aja, cuman saya lihat di sini ada bukan kontestasi namanya. Namanya jadinya istilahnya kan ya bahasa itunya, dia nyablak, kamunya terbelah. Nggak jelas jadinya. Jadi apa ininya A, ini B. Ya, tidak mufid ma'af ada faedatan yasunu asukutu minal mutakalim, jadinya nggak gitu. Jadi kan saran saya ya sama Gus Wafi itu, kalau guru gembul udah gak usah dikasih saran, dia mencoba critical theory dia ya. Dia tuh jadi objek kekesalan orang, jadinya kesal, orang tuh harus kesal sama si guru gembul menguji critical theory itu. Jadi kalau udah filsafat tidak boleh disambungkan dengan latar belakang ya. Jangan dibawa ras ya, dia itu adalah turunan PKI. Nggak nyambung nantinya ya. Oke, nah, ada satu orang yang lebih parah lagi. Ini orang ini parah ya. Mungkin saya pakainya Fulan ini sudah terbukti, bahkan terbukti banget sebagai maling dan bangsat lah. Kalau bahasa itu, bangsat itu dan istilah kan merusak ya. Seorang maling atau bangsat, bahasa Sunda bangsat itu orang datang ke rumah seseorang tanpa izin, merusak tatanan, uang yang tadinya disimpan di sini dihancurkan, dibobol, diambil. Itu kan berarti bangsat. Nah, orang ini bangsat ilmu ya. Bangsat ilmu di sini, dia merusak tatanan susunan ilmu. Itu sudah digap, dia juga mengambil teori ilmu orang lain. Itu Murad Sukri, saya nggak sebutin orangnya ya, biar tetap jadi anonim. Sudah terbukti, jiplakannya terbukti, bukunya terbukti menjiplak dari pemikiran orang lain. Sudah ini tuh di pesantren udah siap-siap tobat, namun ada orang pihak ketiga
yang tetap membela bangsat ini. Si bangsat ini karena dibela, yang tadinya tobat akhirnya makin berkuasa, makin percaya diri, diundang kemana-mana. Bukti bahwasanya hipotesa saya dia tuh bangsat, yaitu ketika diundang satu dialog pertama oleh orangnya kaumnya sendiri di Banten, tidak hadir dengan alasan harusnya kan dialog rasional ilmiah itu dibalas dengan rasional. Dia tidak datang dengan alasan pakai ilmu tasawuf apa. Menurut ulama khos saya tidak boleh datang. Ini kan gobloknya ketahuan. Dia itu mengkaji ilmu ilmiah dan rasional, tapi kok jawabannya tasawuf, ilmu positif, atau bahkan ilmu tasawuf yang cenderung kajiannya itu intuitif. Intuitif itu gini, insting. Ilmu itu ada dua, ada insting. Biasanya insting intuitif ini dimiliki oleh hewan. Ada namanya rasional. Rasional itu dengan pemikiran, kajian ilmiah, eksperimental, terus ada namanya empiris, pengalaman berdasarkan lain-lain. Nah, kalau ini orang isi bangsat ini yang ketahuan bangsat ini dan tidak mengaku bangsat, dia itu memakai insting dari Kiai Khos. Kok rasional dijawabnya Khos? Khos itu hewan nih. Contoh, ketika Rasulullah SAW membiarkan ontanya untuk di mana ke tempat nanti dibangun untuk masjid, Rasulullah mendiamkan dan suruh ontanya yang memilihnya. Kenapa? Karena onta itu punya intuitif, insting yang tinggi. Contoh, ketika onta itu memilih itu berarti di bawahnya batunya kuat, di bawah itu tanah-tanahnya tidak ada yang longgar. Berarti hewan itu punya insting dan intuitif. Tapi kekurangannya hewan itu memorinya itu kurang baik, ya. Jadi gampang lupa dan akalnya kurang tentunya. Ya. Contoh memorinya kurang baik. Seorang kambing setelah sama ibunya beberapa bulan tetap jadi anaknya, dia ikut ibunya. Tapi setelah beranjak lebih dari 8 bulan, dia itu akan lupa itu siapa ibunya atau istrinya. Maka ada anak kambing yang dia syahwat kepada ibunya. Itu makanya binatang itu hilang, ingat memorinya itu kurang. Nah, seorang yang disebut bangsat ini dia tidak pakai rasional tapi insting. Nah, oke, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah ketika diundang oleh yang dianggap dia musuh, lawannya, yaitu Robito Alawiyah. Robito Alawiyah mengundangnya dengan baik, dengan layak, tapi tidak datang dengan alasan yang sama. Kiai Khos tidak mengizinkan. Jadi kegoblokan macam apa yang tidak sampai diketahui orang. Yang lebih parahnya, orang goblok macam itu ada pengikutnya. Diikuti oleh orang yang hubulja, cinta kedudukan jabatan, punya kepentingan. Maka saya ibaratnya mengingatkan semua orang, ya. Jadi tidak mau menyalahkan juga siapa-siapa, tapi ini sudah terbukti seorang maling ilmu bangsat dan lain-lain, tapi hampir mau tobat di pesantrennya, tapi karena banyak pendukungnya, banyak kepentingannya, dikuatkan jadi percaya diri. Tapi yang saya lebih sesal lagi, yang mengaku sebagai, kalau saya tidak mengaku. Kalau saya pro Ba'alawi tapi tidak mengaku sebagai pendukung. Yang pendukung Muhibbin Ahlul Bait Ba'alawi, yang mengaku kiai yang tetap punya sanad ilmu dan lain-lain, tidak bersikap frontal terhadap maling ini, tidak tegas. Ya, tidak tegas. Saya nggak sebutin nama-namanya. Ada yang katanya Muhibbin Ba'alawi yang dia fokus di bisnisnya, takut terganggu bisnisnya. Dia tidak frontal, dia menyuruh hanya bawahannya. Kenapa nggak Anda langsung? Karena Anda punya followers yang banyak, ya, untuk menangkap maling satu ini. Ya, betul. Ya, maling itu polos. Ya, orangnya lembut, sopan. Iya, maling itu emang sopan karena udah ketahuan maling. Kalau berontak kan pasti dipukul orang. Nah, jadi saya pakai anonim semua. Karena gini, dia itu, si maling itu sudah menjelma menjadi seorang yang ghalil adab dari awal, seorang yang gobloknya sudah ketahuan, karena ngambil ilmu dari orang, tapi kok tiba-tiba menjadi orang yang beradab. Jadi nggak konsisten. Kalau mau jadi goblok sekalian. Jangan jadi orang beradab, tiba-tiba dengar dari Kiai Khos. Tidak nyambung jadinya. Ya. Nggak nyambung. Seperti apa juga guru gembul lawan Gus Wafi. Gus Wafinya ngaji dulu filsafat. Jangan keras kamu tuh, ya. Ngaji dulu beberapa SKS, kamu konsultasi dengan orang-orang yang dia itu selevel dengan ilmunya guru gembul. Apa maksudnya? Minimal dia mengkaji yang sama. Bukan berarti kamu kalah ilmu, bukan, karena beda paham. Kamu bidangnya di kayu, dia bidangnya di air, contoh gitu. Beda tuh, ya. Harus ngerti dong. Ini mazhabnya mazhab Bandung filsafat ini, si guru gemblot. Guru gembul ini mazhabnya mazhab Bandung filsafat, Bandung UPI. Lideliawannya sama filsafat minimalnya Ciputat, ya. Jangan Sidogiri itu udah menjelma sebagai pesantren adab, ya. Pesantren yang beretika, pesantren salaf. Dan emang mohon maaf, ala kadarnya tidak menjunjung tinggi ilmu, maksudnya dalam tanda kutip tidak menjunjung tinggi contoh hal-hal yang bersifat yang dipikirkan oleh si guru gembul. Seperti apa? Kemajuan berpikir, filsafat, enggak beda, karena ini di sini pesantrennya pesantren yang mendalami ilmu pengetahuan berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang usuliyah, yang pokok-pokok, yang far'an, dan juga itu dikaji. Tapi dia
menyerang di bagian filsafat pemikirannya. Jadi nggak nyambung. Dengerin Gus Wafi itu, dengerin ya. Jangan ibaratnya kan ya nanti jenengan bakal dipakai sama era itu pasti. Karena jenengan pasti banyak menghafal turut-turut usul fikih, banyak menghafal kaidah-kaidah ulama, maqalah-maqalah ulama. Itu bagus mendukung. Itu saya juga terbantu dengan didukungnya itu karena saya pro Balawi. Jadi seorang peneliti yang pro Balawi ada karena zaman dulu seorang peneliti pun di zaman-zamannya kekristenan, peneliti pun ada yang pro terhadap contoh hal metafisika yang didoktrin oleh para pendeta. Nah, ada yang tidak. Nah, ada peneliti yang mempercayai nggak masalah. Ada yang peneliti tidak mempercayai nggak masalah. Yang ujung-ujung jadi seorang yang ibaratnya pengikut Martin Luther, jadi yang Protestan gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kok. Saya punya pendirian Bani Allah itu sahih menurut yang saya pahami, ya gitu aja. Tapi saya di sini mau mengkaji betapa bobroknya seorang maling yang udah ketahuan maling dan kegoblokannya sudah terjelas, tapi tidak segera dieksekusi oleh orang yang mengakunya sebagai yang berkepentingan mendukung yang diserangnya, yaitu Ba'alawi. Saya nggak kasih sebutkan ya, kasihan. Ada yang Gus Kiai yang punya pengikut banyak, kajiannya fakih rada fikih sempalang, ketawa-ketawa. Nggak bisa ngebahas itu, nggak bisa ngebalas, nggak bisa nangkap maling satu ini, nggak bisa. Si maling yang dari Jawa Barat, sebelah baratnya Jawa Barat. Ya, nggak bisa orang yang punya kedudukan ini. Kenapa? Karena ya saya bilang ya mungkin bisa jadi dia mengetahui dirinya sendiri bukan famnya, kan di bidang ilmu nasab, karena ngapain katanya meladeni orang gila ya. Tapi saya bilang ini orang ini sudah di up ke media ya, harusnya di kantor langsung, kalau nggak dipidanakan ya langsung dieksekusi secara ilmu. Apa ilmu tuh ya, sampai jerak ya. Jangan sampai ada orang maling-maling selanjutnya yang malingnya didukung sampai percaya diri, jadi akhirnya dia tidak merasa bersalah. Ya, pendapat Murad Sukri dipaling sama dia, pemikirannya dipaling, terus pendapat-pendapatnya merusak tatanan ilmu yang saya sedang pahami, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa nas'alul barokah wan najah yaumil qiyamati syafaah. Ya. Nah, jadi perlu kiranya para orang-orang yang berkepentingan itu harus banyak berdiskusi dialog sebelum melawan seseorang. Tadi kasus tentang pesantren ini jadi pelajaran ya. Kita kalau ngebela udah banyak ngebela, ya nggak usah dibela lagi lah ya. Cuman diskursus melawan orang-orang yang sedang membuli pesantren dan lain-lain, melawannya itu pakai critical theory, pakai metodologi, karena mereka itu sedang melawan secara pemikiran lebih besar daripada hanya sekedar Trans 7 mencaci mencela daripada Ki Haji Anwar Mansur Lirboyo dengan video-videonya. Enggak, itu masih biasa. Yang lebih besarnya lagi adalah bagaimana seorang orang ini yang sebutnya kan reaktif liberalis, saya bisa sebutnya kan orang-orang rasionalis. Kita juga rasionalis, cuman kan ada dengan daya pikir niat bagus dan niat buruk juga sih. Mereka tuh memanfaatkan setiap celah kelemahan Islam untuk mencapai tujuannya ya. Tentunya tujuan utamanya kembali kepada masa-masa seperti Renaissance itu humanisme itu menempatkan manusia itu benar, manusia itu bisa menentukan jalannya sendiri tanpa butuh Tuhan. Akhirnya dilanjutkan beberapa aliran setelahnya, ada bilang Tuhan telah mati kan, kata beberapa filsuf yang maksudnya telah mati Tuhan di dalam dirinya seorang manusia. Maksudnya itu manusia sudah tidak bermoral lagi katanya. Jadi itu hal-hal filsafat. Kalau mau belajar itu, terus ada katanya filsuf baru dari Jawa Barat juga, lulusan Al-Azhar 9 tahun. Saya bilang itu memaksakan kehendak. Filsafat ilmu dikolaborasikan dengan filsafat Islam. Gimana cara filsafat Islam itu filsafat ilmu yang benar, itu memaksakan filsafat siapa? Orang Sukabumi yang kemarin katanya debat dengan guru Gembul ya. Kamu harus tahu ya, studi kajian filsafat ya filsafat ilmu, atau ilmu sebagai filsafat sebagai ilmu, atau hanya filsafat saja. Harus memahami juga filsafat ilmu berarti apa. Nanti dipahami dulu sama kalian filsafat itu. Filsafat sebagai ilmu atau disebut science bahasa Inggrisnya, nanti terbagi dua ya, filsafat sebagai ilmu itu ya. Nanti kalian akan menemukan namanya teori-teori sebagai cara berpikir, terus ada produk pemikiran, ada prinsip hidup ya, ada prinsip hidup. Jadi filsafat itu
tidak terbatas kepada memaksakan dogma kita benar, gak harus. Bahkan kalau bisa dogma kita jangan harus benar menurut filsafat, karena filsafat tuh adalah sifatnya sementara, disebut spekulatif, relatif, rasionalistis. Agama itu tidak rasional secara akalnya, karena kita menyembah Tuhan. Pahami dulu, jangan sampai bilang nista. Kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita hati, tidak rasional. Tapi bisa nggak dirasionalkan? Makanya itu ada pendekatan ilmu filsafat, namanya ilmu kalam. Mana filsafat Islam boleh nanti. Nah, beda lagi bab. Makanya filsafat ilmu dengan filsafat Islam beda. Yang dijelaskan sama saya sebutin ya, Nuruddin itu filsafat Islam, pendekatan dalam perspektif pendekatan Islam. Tapi belum dia mempelajari tentang filsafat ilmu secara umum. Nah, yang sekarang dihadapi dia filsafat ilmu. Makanya Guru Gembul udah langsung bilang aku saya kalah sama dia karena beda paham ya. Mungkin bisa jadi dia menghina atau dia tuh emang benar-benar kalah, saya nggak tahu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal lagi yang bisa saya share. Terima kasih. Selamat malam.